Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran hari ini saya akan mencoba membahas mengenai latihan kuis pencemaran yang pekan lalu anak-anak sudah lakukan sebagai latihan. Baik, untuk yang pertama yaitu soal nomor 1. Peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut pencemaran. Nah, kita harus ingat ya, untuk bagian yang harus kalian pahami adalah tentang perairan. Ya, kalau misalkan ini bahas tentang lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut pencemaran. Nah, jawabannya adalah pencemaran apa yuk? Ya, jawabannya adalah pencemaran air. Kalau di sini misalkan bagian masuknya zat atau komponennya ke dalam lingkungan ya, atau bagian udara sehingga udaranya menjadi kotor ya atau berbau. Nah, itu termasuk ke dalam pencemaran udara. Karena dalam kasus soal ini masuknya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu ya, baik, maka disebut pencemaran air. Jadi jawaban untuk kasus nomor 1 adalah pencemaran air. Baik, untuk berikutnya ke soal nomor 2. Ya, untuk di kasus soal nomor 2. Pembangunan perumahan merupakan salah satu sebab semakin berkurangnya air, tanah, dan timbulnya banjir pada musim hujan. Hal tersebut disebabkan karena, nah kita harus cek dulu, salah satu sebab semakin berkurangnya air tanah ya maksudnya, dan timbulnya banjir pada musim hujan. Hal tersebut disebabkan karena, ini dibaca cek satu-satu, semakin banyak perumahan, semakin sedikit air yang terserap karena lahan tanah tersebut ya, tempat tanah untuk menyerap air itu sudah dibangun menjadi banyak perumahan. Maksud yang selanjutnya, semakin banyak perumahan, semakin banyak sampah yang dibuang. Iya, ini untuk bagian limbah daripada sampah. Lanjut yang ketiga, semakin banyak perubahan, semakin sedikit orang yang bercocok tanam. Ini tergantung ya orangnya banyak cocok tanam atau tidak. Lanjut ke yang keempat, semakin banyak perumahan, semakin banyak sampah yang dibuang. Ya, ini tentang limbah sampah juga. Tapi di sini pertanyaannya adalah pembangunan perumahan merupakan salah satu sebab semakin berkurangnya air tanah dan timbulnya banjir pada musim hujan. Nah, jadi pokok permasalahan di sini adalah tentang air tanah dan timbulnya banjir. Maka jawabannya yang betul adalah semakin banyak perumahan, semakin sedikit air yang terserap ke tanah. Oleh karena tanah tidak bisa menyerap air dengan maksimal, sehingga bisa terjadi banjir pada musim hujan. Baik, itu untuk kasus soal nomor 2. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 3. Di sebuah desa terdapat sebuah pabrik. Setiap pabrik mengeluarkan asap yang berwarna hitam. Ya, di sini ada asap yang berwarna hitam. Selain itu, pabrik tersebut juga sering membuang sisa-sisa hasil produksi ke sungai. Ada buangan ke sungai yang ada di belakang pabrik sehingga menyebabkan air sungai berwarna coklat. Masyarakat di desa tersebut juga kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Limbah rumah tangga seperti kaca dan besi masih banyak yang berserakan di sekitar rumah. Jenis pencemaran yang terjadi di desa tersebut adalah, ya ini dicek masing-masing. Ada bagian pencemaran udara, air, dan sungai. Yang selanjutnya pencemaran tanah, air, udara, pencemaran limbah, air dan tanah, pencemaran udara, tanah dan limbah. Ya, jawabannya adalah
pencemaran udara, air, dan sungai. Kita cek lagi ya. Di sini ada pencemaran udara, asap berwarna hitam. Asap ini bagian contoh dari pencemaran udara. Kemudian ada air sungai yang berwarna coklat. Nah, air sungai ini, maaf ini tadi bergeser. Air sungai ini ya termasuk ke dalam pencemaran air dan untuk lingkungannya yang di sungai. Jadi jawabannya adalah pencemaran udara, air, dan sungai. Oke, baik. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Pertanyaannya adalah yang merupakan syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan. Ya, perlu diingat polutan adalah zat yang bisa menyebabkan pencemaran. Nah, zat dikatakan sebagai polutan, yaitu kita cek keberadaannya tidak merugikan. Ya, ini salah ya, tidak termasuk ke bagian ciri polutan. Jumlahnya melebihi ambang batas normal. Ya, ini benar. Karena kalau semakin banyak, itu bisa menyebabkan limbah yang tidak bisa dimanfaatkan atau diserap kembali oleh permukaan alam. Lanjut, yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Ya, ini termasuk ke dalam sebagai polutan. Lanjut, tidak mengganggu kesehatan. Ini juga bukan, kalau polutan itu bisa mengganggu kesehatan ya. Lanjut, berada pada waktu yang tidak tepat. Ini juga termasuk ke dalam syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan. Menimbulkan penyakit. Ya, ini juga bisa dikatakan betul juga karena kalau bisa menimbulkan penyakit itu termasuk ke dalam sebagai polutan. Tapi umumnya ada di nomor 2, 3, dan 5, yaitu jumlahnya melebihi batas normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, dan berada waktu yang tidak tepat. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Oke, pertanyaan ke soal nomor 5. Diketahui beberapa limbah sebagai berikut. Dari data di atas, manakah limbah yang mencemari air? Nah, ini dicek lagi. Limbah yang mencemari air ada bagian nih. Deterjen, nah yang berhubungan dengan air ya. Shampoo dan sabun. Nah, dicek untuk jawabannya 1 dan 2 tidak, 2 dan 5 bukan, 3 dan 6, 4 dan 1 ya. Jadi jawabannya adalah 3 dan 6. Cek lagi ya, yang berhubungan dengan air. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut, ya, ini dari tadi kita bahas ya, disebut sebagai polutan. Kalau polusi sama dengan pencemaran, ya. Kalau radiasi bukan, ini bagian dari sinar, perpantulan sinar ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 6 adalah polutan. Oke, baik, ke soal nomor 7. Pencemaran tanah banyak terjadi karena adanya sampah organik dan anorganik. Salah satu penyebab pencemaran tanah tersebut yaitu, nah kita harus ingat dulu untuk bagian organik. Organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Ya, ini saya tulis makhluk hidup. Nah, kalau sedangkan bagian anorganik ini lawannya. Kalau ini makhluk hidup berarti yang anorganik ini ya benda tak hidup atau benda mati. Ya, ini saya coret sama dengan di garis ya. Jadi saya ulangi, kalau organik itu berasal dari makhluk hidup dan anorganik itu sampah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Kayak dicek, organik yaitu kaca, kertas, dan besi. Ya, salah ya. Karena organik itu tadi adalah berasal dari makhluk hidup.
Kemudian organik, yaitu daun, kaca, dan sisa makanan. Ini betul daun, sisa makanan betul organik, tapi kaca bukan termasuk ke dalam organik. Lanjut ada anorganik, yaitu daun, plastik, dan besi. Daunnya benar, tapi untuk anorganik. Anorganik itu tidak hidup ya. Nah, berarti ini plastiknya benar, besinya benar, tapi daunnya yang salah. Nah, selanjutnya ini pilihan anorganik, yaitu kaca, kertas, dan besi. Oke, maka jawabannya adalah anorganik, yaitu kaca, kertas, dan besi. Karena dia berasal dari makhluk tak hidup. Ya, maksudnya makhluk hidup itu seperti tumbuhan, kemudian hewan. Ya, lanjut ke bagian soal nomor 8. Tingginya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya pada saat ini mengakibatkan pencemaran udara. Upaya yang paling tepat dilakukan untuk mengatasinya adalah, ya, jawabannya untuk ini cek kembali, mengalihfungsikan lahan kosong menjadi hutan kota. Ya, ini salah ya. Lahan kosong menjadi hutan kota. Mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Ya, ini juga tidak bisa dipungkiri banyak yang beli motor ya. Menggantikan kendaraan bermotor dengan sepeda. Nah, ini juga tidak bisa. Nah, yang bisa meminimalisir adalah ini, menggantikan bahan bakar fosil dengan alternatif lain. Bahan bakar fosil itu seperti bagian gas bumi, ya, dan sebagainya. Oke, jadi jawaban soal nomor 8 adalah tingginya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan pencemaran udara. Hal yang bisa dilakukan yaitu menggantikan bahan bakar fosil dengan alternatif lain. Baik, soal berikutnya nomor 9. Bisnis jasa laundry sangat menguntungkan sehingga akhir-akhir ini usaha tersebut makin marak. Namun tanpa disadari limbah cucian dibuang ke sungai sangat mengganggu kehidupan makhluk hidup di sungai. Hal ini terjadi karena deterjen merupakan zat yang mencemari air sehingga kualitas air sungai pun menurun. Usaha yang paling bijaksana yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah, ya, jawabannya adalah, ya, kita harus mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Melarang membuang limbah ke sungai, tapi kan nggak ada yang jagain sungai 24 jam ya, belum tentu bisa. Ini juga menutup semua usaha laundry, kasihan usaha ya, menanam pohon untuk penghijauan di tepi sungai. Tapi yang baik untuk di bagian manusianya ini adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Baik, untuk soal berikutnya yang terakhir nomor 10. Ya, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Jawabannya adalah ketika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Ya, kalau misalkan sudah melebihi batas normal harusnya sampahnya tidak terlalu banyak ya. Kemudian pemukimannya, misalkan pemukiman tersebut untuk taman, maaf, lahan tersebut untuk taman tapi dijadikan sebagai pemukiman, maka bisa melebihi batas kadar normal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk jawab pertanyaan dibaca di bagian deskripsi link tersebut ya. Dan dijawab di bagian kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.